Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nuresi Samsani, siswa SMA Negeri 2 Kasimbar, kelas 11 IPS. Saya akan menjelaskan hasil resensi novel tentang Rentang Kisah, yang merupakan tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia di bawah bimbingan Ibu Nurhayati SPD. Adapun identitas buku ini antara lain judul buku Rentang Kisah, penulis Gita Savitri Dewi, penerbit Gagas Media, tebal buku 207 halaman, cetakan pertama 2017. Ikhtisar atau sinopsis dari novel Rentang Kisah. Rentang Kisah adalah buku pertama yang ditulis oleh seorang blogger, YouTuber, serta influencer yang banyak menginspirasi anak muda di Indonesia dengan kisah-kisah yang sangat menarik. Di buku ini juga diceritakan kisah Gita Savitri mulai dari kehidupannya yang selalu dikekang oleh orang tuanya sampai menjadi seorang blogger, YouTuber, serta influencer yang sukses seperti saat ini. Setelah kelas 3 SMA, Gita merasa bahwa masa itu adalah masa bocah yang biasanya bermain, tiba-tiba dipaksa untuk serius memikirkan masa depan. Ibunya selalu menekan Gita untuk mengikuti berbagai macam les. Hal itulah yang membuat Gita sampai membenci ibunya. Tetapi mindset pemalas belum bisa lepas dari kehidupan Gita. Bahkan ketika teman-temannya sudah menentukan jurusan dan kampus apa untuk melanjutkan studinya, Gita sangatlah panik. Karena jangankan untuk menentukan universitas dan jurusan, cita-cita saja Gita belum memiliki. Dan pada akhirnya Gita baru menyadari bahwa dia sangat suka menggambar. Setelah menyadari passionnya, Gita barulah memantapkan niat untuk kuliah seni rupa di ITB. Dan pada minggu malam, tepatnya pada tanggal 14 Juli 2009, ada email masuk bahwa esok hari adalah hari pengumuman hasil ujian saringan masuk ITB. Dan ternyata nama Gita tercantum di dalamnya. Ibunya lah orang pertama yang diberitahukan kabar gembira itu oleh Gita. Bukannya memberikan ucapan selamat, malah memberikan opsi lain, yaitu Gita harus memilih apakah akan mengambil kuliah di ITB atau Jerman. Setelah berpikir panjang, Gita dengan berat hati harus say goodbye sama ITB, kampus impiannya itu. Setelah say goodbye sama ITB, ibunya mulai mencari tahu informasi seputar kuliah di Jerman. Setelah lama menunggu, tiba saatnya Gita untuk pergi ke Jerman pada tanggal 31 Oktober 2010. Di Jerman, Gita masuk di STK TU Berlin, di kelas teknik. Dan di sana dia bertemu dengan banyak pelajar Indonesia dan negara lainnya. Selama di Jerman, Gita juga memiliki problematika yang berliku-liku. Salah satunya ialah urusan percintaannya. Cintanya dikhianati oleh seseorang yang ia sayangi. Dan pada akhirnya, Gita menemukan cinta sejatinya. Ia menikah dengan Paulus. Awalnya, Paulus bukanlah seseorang yang beragama Islam. Tapi semenjak dekat dengan Gita, Paulus mulai mempelajari Islam. Dan ketika ingin menikahi Gita, Paulus menjadi seorang mualaf. Semua proses yang sulit mengubah kehidupan Gita jadi lebih mengenal diri sendiri, mengenal agamanya, dan memahami untuk apa aku di dunia dan apa yang harus kulakukan di dunia. Hidup tak akan selalu di atas dan tak akan selalu di bawah. Bagi Gita, hidup bukanlah tentang aku dan aku, tetapi juga tentang orang tua, orang lain, dan hal yang paling penting adalah mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Unsur intrinsik novel Rentang Kisah. Tema, perjalanan hidup seorang wanita hebat yang mampu mengubah dirinya menjadi lebih baik. 3. Tokoh dan penokohan. Tokoh yang pertama, Gita. Gita adalah seorang blogger, YouTuber, serta influencer yang banyak menginspirasi anak muda di Indonesia dengan kisah-kisah yang sangat menarik. Kisah Gita Savitri
yang dulunya sangat dikekang oleh orang tuanya, kini menjadi seorang blogger, YouTuber, dan influencer yang sukses seperti saat ini. Tokohku yang kedua, ibu. Ibu adalah sosok yang berjasa pada keberhasilan seorang Gita. Walaupun pada awalnya menganggap bahwa ibu seorang yang keras dalam mendidik dirinya. Penanaman dan pendalaman nilai karakter serta mental kuat yang harus dimiliki untuk menjadi perempuan tangguh sudah diajarkannya sejak sekolah. Tokoh yang ketiga, Paulus. Paulus bukanlah seseorang yang beragama Islam, tapi semenjak dekat dengan Gita, Paulus mulai mempelajari Islam. Dan ketika ingin menikah dengan Gita, Paulus menjadi seorang mualaf. Alur yang dipakai di cerita ini alur maju, karena dia di sini menceritakan tentang perjalanan hidup pribadinya yang ditulis oleh dirinya sendiri. Latar atau setting. Latar waktu. Ternyata prosedurnya nggak memakan waktu lama, kurang lebih hanya 15 menit. Kemudian kami bertiga balik lagi ke ruangan Tante untuk menunggu hasil tesnya. Latar tempat. Rumah, sekolah, kamar, rumah sakit, Jerman. Latar suasana, sedih, kecewa, takut, marah, senang, gelisah. Sudut pandang. Sudut pandang sebagai orang pertama. Contohnya, yang pertama, aku masih ingat betul bagaimana sosoknya di mataku kala itu. Gaya bahasa. Rentang kisah bercerita dengan gaya bahasa sederhana dan ringan. Tak banyak neko-neko dan gamblang, sehingga satu hari pun cukup untuk melahap satu karya ini. Sebuah buku yang menceritakan tentang kehidupan sang penulis sejak SMA hingga mengenyam perguruan tinggi di Jerman. Dan yang terakhir, amanat. Membaca buku novel ini, kita akan mengerti bagaimana kita seharusnya menghadapi kehidupan. Bahwa hidup itu tak selamanya mulus, tak semuanya yang kita inginkan itu dapat terwujud. Allah punya cara lain untuk membuat hidup kita berarti. Membaca buku novel ini mengajarkan kita untuk belajar ikhlas dan juga bersyukur dengan hidup yang kita jalani. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.